Bayangkan saudara hidup di abad yang pertama. Belum ada bangunan gereja yang megah, belum ada struktur hierarki yang rumit, dan belum ada Alkitab cetak perjanjian baru yang bisa dibaca. Lalu bagaimana gereja mula-mula menjalankan iman mereka? Apa yang menjadi buku panduan mereka? Mari belajar bersama-sama. Shalom saudara, tahukah saudara bahwa ada guidebook, manual book yang digunakan oleh gereja mula-mula? Namanya Didache. Atau lengkapnya dalam bahasa Yunani adalah Didache, Kirou, Diaton, Dodeka, Apostolon, et Nesin. Yang artinya kira-kira ajaran Tuhan melalui ke-12 Rasul kepada bangsa-bangsa. Keren nggak sih? Kedengarannya sudah seperti kitab suci, saudara. Dan yang lebih mencengangkan lagi, naskah ini sudah hilang beberapa abad lamanya. Gereja hanya tahu dari kutipan bapak-bapak gereja waktu itu. Tapi naskah aslinya hilang, saudara. Sampai akhirnya di tahun 1883, seorang uskup gereja ortodok di Istanbul yang bernama Philotheos Dionysios mempublikasikannya. Beberapa tahun sebelumnya saat dia lagi ngubek-ngubek perpustakaan, dia menemukan naskah Didache ini lengkap dalam terjemahan Yunani. Bayangkan saudara, harta karun yang sudah lama hilang akhirnya ditemukan kembali. Haleluya. Oke, mari kita buka buku panduan ini. Apa saja isinya? Didache ini langsung memberikan dua pilihan, jalan kehidupan atau jalan kematian. Jalan kehidupan itu intinya kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Tapi detailnya ini keren banget. Dia kasih contoh praktis, misalnya doakanlah orang yang mengutuk kamu dan berpuasalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini bukan teori, tapi aplikasi harian. Yang berikutnya, yang kedua adalah tata cara ibadah. Nah, bagian ini membuat sejarawan gereja excited sekali. Dijelaskan di situ tentang baptisan. Baptisan lebih disarankan baptis selam di air yang mengalir. Tapi kalau tidak ada, boleh pakai air yang lain. Bahkan dalam keadaan darurat, cukup siram ke kepala sebanyak 3 kali. Sambil berkata dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Fleksibel sekali kan? Yang berikutnya tentang puasa. Jemaat mula-mula berpuasa setiap hari Rabu dan Jumat. Berbeda dengan orang Farisi yang puasanya setiap Senin dengan Kamis. Lalu tentang doa. Diajarkan doa Bapa Kami. Tapi versinya agak berbeda sedikit. Dan mereka biasa berdoa 3 kali dalam 1 hari. Jadi tradisi doa 3 kali ini sudah ada sejak lama, saudara. Tentang perjamuan kudus ini unik sekali. Ada doa-doa dalam perjamuan kudus yang indah dan panjang-panjang. Misalnya untuk minum anggur, mereka berdoa, Bapa kami bersyukur atas hamba-Mu Daud. Ini menunjukkan bahwa perjamuan kudus itu sudah sentral sejak dari sononya, saudara. Yang ketiga, mereka punya patokan untuk membedakan nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sesungguhnya. Zaman dulu banyak nabi-nabi keliling. Didache ini memberikan tips untuk membedakan mana nabi yang palsu, mana nabi yang asli. Misalnya dikatakan seperti ini, apabila ada seorang nabi minta uang dan tinggal lebih dari 3 hari tanpa mengerjakan apapun, perlu diwaspadai. Kemungkinan dia nabi palsu. Didache juga mencatat peralihan pimpinan dari pemimpin karismatik kepada pemimpin-pemimpin lokal. Mereka disuruh memilih uskup dan diakon dari kalangan mereka sendiri, bukan dari luar. Ini adalah benih-benih struktur gereja yang kita kenal sekarang. Yang keempat, yang terakhir, Didache juga menuliskan tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, tentang penyesatan, dan tentang pentingnya berjaga-jaga.
Jadi Didache ini mencakup petunjuk hidup sehari-hari sampai kepada akhir zaman. Semuanya ada. Jadi Didache ini bukanlah kitab suci, saudara. Tapi ini menjadi saksi bahwa kehidupan iman Kristen berakar kepada sejarah yang nyata. Didache menjadi bukti bahwa dari dulu sampai sekarang, gereja adalah satu komunitas yang diatur oleh iman, dipersatukan dalam sakramen dan dipimpin oleh para gembala. Saya berharap video pendek ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.